Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Sri Wuri Tani Rahayu, MPD, Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Jejangkit, Kabupaten Baritokuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada video saya kali ini, saya ingin menyampaikan sedikit tentang paradigma merdeka belajar. Selamat menyaksikan. Siapa yang tak mengenal dengan sosok Bapak Pendidikan Indonesia ini? Bapak Ki Hajar Dewantara. Tentu semua sudah sangat mengenalnya, bukan? Namun, tak jarang di antara kita mengenal hanya begitu saja. Belum sampai mengenali beliau secara mendalam, terkhusus merealisasikan apa saja yang menjadi amanat beliau dalam dunia pendidikan. Mari kita kenal sosok Ki Hajar Dewantara lebih mendalam melalui paradigma merdeka belajar. Paradigma merdeka belajar terdiri atas yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Guru hendaknya mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Guru hendaknya tahu apa perannya sebagai seorang guru. 3. Guru hendaknya juga ingin selalu tahu apa yang diinginkannya sebagai seorang guru. Ingin menjadi guru seperti apa dirinya. Mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Apa peran saya sebagai guru? Peran saya sebagai guru yang pertama, senantiasa memulai hari dengan semangat ingin segera bertemu dengan siswa-siswi. Kemudian yang kedua, selalu mencari tahu bagaimana kemajuan mereka setelah mengikuti pelajaran. Ingin menjadi guru seperti apa diri saya? Tentu jawabannya ingin menjadi guru yang menyenangkan, adaptif, menuntun serta mendidik siswa-siswi ke arah yang lebih baik, menumbuhkan budi pekerti, mengembangkan bakat, dan mengasah keterampilan sebagaimana dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Guru perlu adaptif terhadap perubahan untuk memajukan pendidikan secara umum, menuntun bertumbuhnya budi pekerti yang luhur berupa kekuatan batin, karakter, pikiran, dan tubuh anak. Mendidik dan mengajar. Apa itu hakikat mendidik dan mengajar? Terdiri dari mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan menjadi manusia secara utuh. Mendidik anak secara menyeluruh. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu mengembangkan 3 daya dalam diri anak, yaitu daya cipta,
kognitif, daya rasa, afektif, dan daya karsa, konaktif. Menurut Ki Hajar Dewantara, ketiga daya tersebut harus diwujudkan dan dikembangkan. Pendidikan selama 1 abad. Memahami hakikat siswa-siswi adalah sosok yang harus dimerdekakan secara cipta, rasa, dan karsanya melalui sistem among, artinya ngomong, ngemong, yaitu mengemban dan mengasuh sesuai dengan kodratnya secara lahir dan batin melalui 3 semboyan Bapak Ki Hajar Dewantara yang harus kita realisasikan, yaitu yang pertama, Ingarso Song Tulodo, artinya di depan memberikan contoh. Sebagai guru harus memberikan teladan dalam segala hal yang baik. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karso, artinya di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa. Seorang guru harus berusaha menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Kemudian yang ketiga, Tutpuri Handayani, artinya di belakang memberi dorongan dengan cara merefleksikan diri. Jadi guru harus senantiasa memberikan dorongan berupa motivasi belajar dari dalam dirinya sendiri, yaitu dengan cara merefleksikan diri. Menjadi manusia secara utuh. Sebagai pendidik, kita harus memandang siswa-siswi kita sebagai manusia secara utuh dalam mendampingi mereka menentukan tujuan belajarnya. Guru harus menentukan rencana pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik yang dapat membantu mereka untuk mengembangkan kekuatan lahir dan batin. Guru tidak cukup hanya membantu memberikan pendidikan yang orientasinya pada kemampuan kognitif, tetapi juga sisi kekuatan batin, yaitu sosial, empati, emosi, dan lainnya. Mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Guru hendaknya mendampingi siswa-siswinya secara utuh dan menyeluruh, artinya guru berperan sebagai pengganti orang tua saat di sekolah, membimbing dan menuntun siswa-siswi agar berkepribadian Pancasila. Untuk mengatasi agar siswa-siswi terarah keterampilannya, maka dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama, membuat media sederhana. Hal ini bertujuan agar siswa-siswi tidak bosan dan belajar dengan hati senang. Yang kedua, memanfaatkan sosial media seperti WA, Facebook, dan lainnya untuk mengunggah materi pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian yang ketiga, membuat dan mengabadikan karya siswa melalui pameran dan atau diunggah di sosial media. Kemudian hasilnya dibagikan ke grup paguyuban orang tua. Tentunya mereka akan menjadi senang dan bangga. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Ki Hajar Dewantara mengartikan budi pekerti sebagai perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga. Sosok orang yang berbudi pekerti adalah seseorang yang menunjukkan perilaku baik terhadap orang lain. Beberapa ciri orang yang memiliki budi pekerti yang luhur adalah beriman, yaitu orang yang selalu taat dan patuh pada perintah ajaran agama yang dianutnya. 2. Jujur, yaitu orang yang selalu menunjukkan kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan. Dan yang ketiga, bertanggung jawab, yaitu orang yang selalu memenuhi hak dan kewajibannya. Pendidikan mengantarkan keselamatan, kebahagiaan. Akhirnya, pendidikan yang kita rancang,
kita kerjakan, kita jalani, bermuara pada keselamatan dan kebahagiaan siswa-siswi yang menjadi impian setiap orang tua. Hal ini bisa diraih dengan pendidikan yang baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Untuk mewujudkan anak yang selamat dan bahagia di sekolah, ada banyak hal yang bisa ditempuh. Guru harus selalu belajar untuk menciptakan pembelajaran yang menyelamatkan dan membahagiakan siswa-siswinya. Kemudian, jangan segan-segan untuk selalu merefleksikan diri secara berkala. Demikian video saya kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.